Tingkat elektabilitas calon presiden, Capres, 2024 dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto disebut terus-menerus naik. Bahkan elektabilitas Prabowo jika digelar Pilpres pada hari ini akan menjadi yang paling tinggi. Dikutip Tribun Wow dari Tribun News, data ini diungkapkan oleh survei yang dilakukan Lembaga Survei Nasional, LSN. Direktur Eksekutif LSN Gema N. Bakri menjelaskan sedikitnya terdapat 5 alasan mengapa elektabilitas Prabowo terus naik. Faktor pertama, kata dia, berasal dari endorsement Presiden Jokowi terhadap Prabowo dengan capaian approval rating cukup tinggi hingga 70%. Hal tersebut disampaikannya dalam rilis survei bertajuk, Peta Elektabilitas 3 Capres Papan Atas di 9 Provinsi Terbesar, secara daring pada Minggu, 11 Juni 2023. Kedua, mengalirnya dukungan dari basis massa Presiden Jokowi, para pendukung Jokowi lebih banyak menjatuhkan pilihan pada Prabowo, kata Gema dalam keterangan tertulis pada Minggu, 11 Juni 2023. Faktor ketiga, kata dia, yakni kapabilitas kepemimpinan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan memiliki kinerja yang baik selama 2,5 tahun terakhir. Hal tersebut, kata dia, juga dinyatakan dari semua lembaga survei yang ada. Keempat, faktor kepribadian Prabowo yang lebih banyak bersifat positif. Ketua Umum Partai Gerindra itu cenderung mengedepankan politik sejuk, tak pernah melontarkan kritik apalagi ujaran kebencian kepada para kompetitornya, dan selalu mendorong persatuan nasional, kata Gema. Faktor kelima, lanjut dia, adalah solidnya dukungan dari mesin partai dan konstituen Partai Gerindra. Dibandingkan dengan partai lain, lanjut dia, mesin partai dan konstituen Partai Gerindra adalah yang paling solid mendukung capres yang diusung partainya. Metodologi. Survei dilakukan tanggal 24 Mei sampai 3 Juni 2023 di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Populasi dari survei adalah seluruh warga negara Indonesia yang minimal telah berusia 17 tahun, telah memiliki KTP. Jumlah sampel sebesar 1.420 responden, diperoleh melalui teknik pengambilan sampel secara acak sistematis, multistage random sampling. Margin of error kurang lebih 2,6%, dan pada tingkat kepercayaan, level of confidence, sebesar 95%. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara tatap muka oleh tenaga terlatih dengan bantuan atau pedoman kuesioner. Responden terdistribusi 50% laki-laki dan 50% perempuan. Quality control terhadap hasil wawancara petugas lapangan dilakukan secara random sebesar 20% dari total sampel oleh para supervisor LSN dengan cara menghubungi responden terpilih. Sampel tingkat nasional sebesar 1.420 didistribusikan ke 34 provinsi secara proporsional. Kuota sampel di setiap provinsi didistribusikan ke kabupaten atau kota juga secara proporsional. Di setiap kabupaten atau kota, dipilih secara random beberapa desa atau kelurahan untuk dijadikan PSU, Primary Sampling Unit. Di setiap PSU atau desa kelurahan terpilih, diambil 5 RT secara random. Di setiap RT terpilih, diambil secara random 2 kakak, kakak pertama untuk diambil 1 responden laki-laki dan kakak kedua untuk diambil 1 responden perempuan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!